Oke, students, kita akan coba membahas kembali tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel bagian kedua, ya. Jadi, kembali kita akan membahas dari matematika SMA, sistem pertidaksamaan linear dua variabel part 2. Oke, kita lihat soal yang pertama. Ya, soal yang pertama sebagai berikut. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Ya, ini soalnya. Perhatikan. Nah, kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan untuk daerah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya itu ada di yang diarsir, ya, ada di daerah sini nih. Himpunan penyelesaian itu yang ini, ya, itu namanya himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat sistem pertidaksamaannya bagaimana. Yuk kita lihat, ya. Nah, yang pertama kita anggap ini garis pertama yang warna ungu. Ini garis yang kedua yang warna biru. Dan yang ini disebut himpunan penyelesaian yang diarsir. Nah, sekarang kita akan buat persamaan garisnya dulu yang pertama dan kedua. Kita mulai yang pertama. Ya. Garis pertama melalui 80 dan 04. Ya, 8,0 dan 04. Ya, jelas ya di situ. Ya, ini 80 dan ini 04. Ya, jelas ya. Nah, bagaimana membuat persamaan garisnya? Itu mudah saja, ya. Kita ambil aja rumus yang sangat umum, yaitu yang ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, ya. Ini adalah persamaan garis untuk dua titik, ya. Bisa aja menggunakan Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1 boleh, ya, terserah. Atau Y sama dengan MX tambah C, terserah, ya. Kalau saya milih ini. Nah, sekarang kita lihat, nah, 80 itu disebut X1 Y1 dan 04 kita sebut sebagai X2 Y2. Tinggal kita insert ke dalamnya, ke dalam rumus ini, sehingga diperoleh Y dikurang 0 per 4 kurang 0, sama dengan X kurang 8 per 0 dikurang 8. Nah, kita dapatkan X tambah 2Y sama dengan 8. Itu persamaan garis. Tetapi pertanyaannya adalah sistem pertidaksamaan. Jadi kalau ditanya sistem pertidaksamaan, artinya ada titik uji. Nah, ini dia. Uji titik bebas dari himpunan penyelesaiannya. Misalkan kita ambil 0,0. Perhatikan. Himpunan penyelesaiannya itu ada di sini. Oke, yang diarsir ini. Nah, kita bisa ambil titik-titik bebas di daerah yang diarsir ini. Bisa kita ambil 0,0, kita bisa ambil berapa nih? Jangan 0,4, ya. Karena 0,4 itu melalui garis. Oke, bisa juga kita ambil misalkan yang paling gampang berapa selain 0,0? Bisa aja berapa? 1,1. Boleh-boleh aja. Atau kita ngambil berapa titiknya? Misalkan kita mau ngambil di sini berapa? 2,2. Ya boleh aja. Oke. Nah, tapi saya pilih yang 0,0, ya. Kemudian kita masukkan 0,0 tersebut ke persamaan garis yang terakhir, yaitu X tambah 2Y sama dengan 8 itu, ya. Kita masukkan ke sini nih. Nah, sorry. Kita masukkan ke yang X tambah 2Y sama dengan 8 ini, ya. Kita masukin 0,0 sehingga 0 ditambah 2 kali 0 titik-titik 8. Kenapa diisi wajib titik-titik? Karena kita belum tahu himpunan penyelesaian itu lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, ternyata apa? 0 itu lebih kecil dari 8.
Nah, di sini kita dapat 0 lebih kecil dari 8. Berarti himpunan penyelesaiannya, sistem pertidaksamaannya adalah X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Ya. Kenapa ada sama dengannya? Karena persamaan garisnya ini mulus, bukan putus-putus. Ya. Jadi sistem pertidaksamaan untuk garis pertama adalah X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Itu untuk garis yang pertama. Nah, sekarang kita lihat garis yang kedua. Ini dia garis yang kedua yang warna biru. Melalui 4,0 dan 0,6. Ya, sekarang kita cari dulu persamaan garisnya sama seperti yang garis pertama. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. 40-nya X1 Y1 dan 06 X2 Y2. Lalu kita masukkan angka-angka itu ke persamaan garis. Rumus yang tadi ya, kita masukkan. Nah, diperoleh Y min 0 per 6 kurang 0 sama dengan X min 4 per 0 kurang 4. Sehingga diperoleh persamaan garis 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, kembali lagi ini adalah sistem pertidaksamaan. Berarti apa? Uji titik bebas. Ya, seperti yang saya sebutkan boleh 0,0, tetapi jangan titik pada garis. Ya, bisa 0,0 atau kita bisa ambil berapa pada himpunan penyelesaiannya. Ya, 2,2 boleh, 1,1 boleh. Yang penting di daerah arsiran. Oke. Nah, kita masukkan ke mana 0,0-nya? Ya, sama seperti yang tadi. Kita masukkan ke yang persamaan garis yang terakhir, 3X tambah 2Y sama dengan 12 ini. Nah, kita masukkan, berarti 3 kali 0 ditambah 2 kali 0, titik 12. Nah, diperoleh apa? 0 lebih kecil 12. Nah, karena kita peroleh tanda lebih kecil, jadi pertidaksamaan untuk garis kedua adalah 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12. Nah, itu dia pertidaksamaannya. Ya, itu dia pertidaksamaannya. Nah, sudah dapat. Nah, jadi bagaimana sistem pertidaksamaannya? Sistem pertidaksamaannya adalah ini dia. Himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaannya adalah X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8, 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12, dan ada informasi X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar dari 0. Maksudnya apa itu? Maksudnya itu adalah dia ada di kuadran 1. Nah, perhatikan jawabannya ada di kuadran 1. Oke. Ini adalah kuadran 1. Makanya kita harus menambahkan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke? Ya, itu dia sistem pertidaksamaannya. Jelas ya? Oke, kita lihat soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya biar makin jelas ya, perhatiin. Nah, soal nomor 2. Tentukan daerah penyelesaian. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel berikut. Oke. Nah, ingat, kita gambarnya bagaimana menggambarkan ini? Ya, seperti biasa, ya. Kita gambarkan dulu satu-satu, ya. Misalkan kita ambil yang pertama dulu deh. Yang mana? Yang X tambah Y sama dengan 5. X tambah Y lebih kecil sama dengan 5. Seperti biasa untuk menggambarnya, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa sini? Berarti 5. Oke, berarti titiknya 0,5. Lalu jika Y sama dengan 0, masukin ke dalam, X-nya 5. Titiknya adalah 5,0. Oke, kita dapat 5,0. Nah, ini dia. Ini untuk yang pertama. Oke, yang ini. Nah, sekarang untuk yang kedua. Perhatikan yang kedua. Yang kedua ini. Oke. Yang kedua adalah di sini kita tulis 4X ditambah 6Y lebih kecil sama dengan 24.
Ya, seperti biasa, X-nya 0. Y sama dengan 4 ya. Ya, 6Y sama dengan 24, Y-nya adalah 4. Jadi titiknya 0,4. Lalu untuk Y sama dengan 0, masukin ke dalam. Berarti Bisa apa? dijelas, X sama dengan 6. Berarti 6,4. Jadi itu dia untuk titiknya. Oke, itu dia titiknya. Oke, kita lanjut. Jadi kita udah punya titik 0,4 dan 6,0. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan ya. Kita gambarkan dalam diagram Kartesius. Perhatikan. Nah, ini dia diagram Kartesius. Nah, kita gambar dulu yang garis pertama. Ya, yang pertama ini dia. Nah, itu dia. Betul ya? Betul ya? 05 dan 50. Perhatiin. Ya, ini dia titiknya. Oke. 05 dan 50. 05 itu ada di sini. Oke, dan 50 ada di sini. Oke, gitu ya. Nah, jadi garis yang pertama sudah tercapai ya, sudah kita gariskan. Ini yang garis pertama nih, tuh. Oke ya. Sorry, jangan di situ deh. Ini aja. Yang garis pertama ya. Nih. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan garis yang kedua. Yaitu 4X tambah 6Y sama dengan 24. Nah, itu dia. Oke, yang warna hijau. Oke, itu namanya garis kedua ya. Ini garis kedua. Yang ini. Melalui 0,4 yang ini. Oke, ini. Dan 6,0 ini. Oke, lanjut ya. Kita belum mengarsir loh, belum mengarsir. Ya. Nah, sekarang giliran mengarsir. Sekarang kita arsir ya. Nah, bagaimana mengarsir yang pertama? Yang pertama kan X tambah Y kurang sama dengan 5. Ya. Dia minta kurang dari 5. Misalkan kita ambil 0,0 yang ini. Ya. Seperti biasa, kita coba mengarahkan arsirannya ke bawah. Benar nggak? Oke, kita ambil 0,0. Kita ambil titik uji. Ujinya 0,0. Kita mengasumsikan dia mengarsirnya ke sini ya. Itu hanya asumsi dulu ya, diasumsi dulu. Masukin X tambah Y lebih kecil 5. Kita masukin 0 ditambah 0 lebih kecil 5. Ternyata 0 lebih kecil 5. Oh, benar konfirmasinya. Ya, berarti benar ya. Berarti arsirnya ke bawah. Betul ya, arsirnya ke bawah nih. Ya. Nah, sekarang kita arsir. Arsir ke arah bawah yang warna hijau. Oke, sekarang kita uji yang garis kedua. Kita uji garis kedua. Ya, uji garis kedua. Kita anggap ini, perhatikan garis yang warna ungu. Saya asumsikan bahwa dia ngarsirnya ke bawah. Diasumsi dulu ya, diasumsi namanya. Oke, ya diasumsi ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita masukin ke persamaannya melalui uji 0,0. 4X ditambah 6Y lebih kecil sama dengan 24. Masukin 0,0 ya. 4 kali 0 ditambah 6 kali 0 lebih kecil sama dengan 24. Ternyata 0 lebih kecil 24. Oh, terbukti ya. Konfirmasinya benar ya. Berarti yang warna ungu kita arsir ke bawah, benar ya. Nih. Oke. Oke, itu ya. Perhatikan yang warna ungu.
Nah, sekarang kita udah punya dua arsiran tuh, ya. Nah, tetapi di sini ada informasi lanjutan. Informasi lanjutannya adalah X lebih besar sama dengan 1 dan Y lebih besar sama dengan 2. Itu maksudnya apa? Yang ini nih, X lebih besar sama dengan 1 dan Y lebih besar dari 2 nih. Maksudnya apa ini? Nah, sekarang kita gambar dulu X sama dengan 1 ya. Yang pertama dulu X sama dengan 1. Kalau dibilang X sama dengan 1, berarti garisnya tegak, itu vertikal. Kita lihat sini gambarnya. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu X sama dengan 1 itu di situ. Itu garis dari X sama dengan 1. Oke, itu X sama dengan 1. Yang ini X sama dengan 1. X sama dengan 1. Ya, garisnya. Nah, tetapi diminta lebih besar sama dengan. Nah, kalau dia garis X lebih besar sama dengan 1, berarti kalau yang lebih besar itu ke arah kanan. Kan kalau garis vertikal kan daerahnya cuma kanan kiri. Kalau dia horizontal daerahnya kan atas bawah. Nah, karena dia vertikal, dia bilang lebih besar, berarti ngarsirnya ke kanan. Ya, ngarsirnya ke kanan. Nah, gimana ngarsirnya itu tuh? Nah, misalkan ngarsirnya kita ambil yang ini ya, yang berlawanan dulu. Kita kalau ngarsir itu harus berlawanan, biar ketahuan. Nah, tuh. Nah, terus yang kedua, Y lebih besar sama dengan 2. Kita gambar dulu Y sama dengan 2. Nah, ini dia Y sama dengan 2. Nah, tuh. Ya. Sama dengan 2. Nah, itu namanya Y sama dengan 2. Oke. Y sama dengan 2. Nah, tetapi pertanyaannya dia adalah lebih besar sama dengan 2. Ingat, kalau garis horizontal lebih besar itu ke atas, lebih kecil ke bawah, kan? Cuma itu dua pilihannya. Karena ini minta lebih besar berarti daerah ke atas. Ya, sekarang kita arsir ke daerah atas. Ya, daerah atas berarti gimana? Gini aja deh. Ya, cukup aja. Nah, kita lihat deh, mana daerah yang paling banyak arsirannya. Nah, ini dia daerah paling banyak arsiran itu di sini. Ya, saya hitam ini nih. Ini dia nih daerah himpunan penyusun ini. Tuh, ini, sama ini. Nah, itu dia daerah himpunan penyelesaian yang warna hitam. Ya, nah itu dia daerah HP-nya. Ya, ini dia HP-nya nih. Nah, itu dia. Jadi bentuk himpunan penyelesaiannya warna hitam. Ya, dia bentuknya kayak gini. Himpunan penyelesaiannya itu. Ini, lalu gini. Nah, itu dia himpunan penyelesaiannya. Ya. Nah, itu dari himpunan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian dari X tambah Y lebih kecil sama dengan 5, 4X tambah 6Y lebih kecil sama dengan 24, X lebih besar sama dengan 1, dan Y lebih besar sama dengan 2. Nah, itu dia himpunan penyelesaiannya. Jadi mencari arsiran yang paling banyak. Oke?